Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang senantiasa kita ta'zimi, kita muliakan, para habaib kita, para guru-guru kita, para kiai kita, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan beliau panjang umur, sehat wal afiat, zahir dan batin, serta insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati para guru-guru kita sehingga kita bisa bergandengan tangan, berjalan di belakang beliau-beliau sampai kita bertemu dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati semua abna wa dzurriyyah Sayyidil Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Sagaf wa ala muqaddimatihim Syekhina wa murabbi arwahina Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Kita doakan semoga putra dan cucu Al-Habib Ja'far dimampukan oleh Allah untuk melanjutkan semua kebaikan-kebaikan yang ditaksis oleh Al-Habib Ja'far bin Syekhon. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pecinta Al-Habib Ja'far, para pecinta Al-Quran, wa ma takallamtu amamakum illa imtithalan lil amr. Al-Faqir tidak berdiri di sini kecuali atas perintah dari Syekhi dan guru kita semua, dan Al-Faqir tidak akan berpanjang lebar, hanya akan mengulas sedikit qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24. Qala Allah ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Aksarul mufassirin mengartikan kalimah thayyibah ini sebagai kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang mana kalimah tauhid ini diumpamakan oleh Allah sebagaimana pepohonan yang akarnya menghujam ke dalam bumi, syajarah. Dan mana akar yang menghujam ke dalam bumi ini akan menghasilkan buah yang ranum, akan menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan pohon yang kuat, yang mana dari pohon yang kuat ini manusia banyak mendapatkan manfaat. Al-Faqir membaca dalam tafsir At-Tabari, dikatakan bahwasanya qala Haddasana Fudail bin Marzuq, dikatakan dzalika mathalul mu'min, itu juga perumpamaan orang mukmin, la yazalu yakhruju minhu kalamun thayyibun, yang mana orang mukmin ini keluar dari lesannya kalimat-kalimat yang indah, wa amalun salihun, dan amal yang saleh yang mana yas'adu ilaih. Dengan kalimat yang indah ini, dengan amal yang soleh ini, kita akan naik sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para orang tua kita,
ketika membahas orang-orang masa lalu, memperumpamakan itu sebagai sejarah, yang mana ini merupakan kata serapan dari syajarah. Maka hadirin, hari ini kita melihat bagaimana ketika syajarah yang ada di Sumatera, syajarah yang ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ketika akarnya dirusak dan pohonnya tumbang, bisa kita lihat apa yang terjadi hari ini. Bencana ada di mana-mana. Maka hadirin, ini nasihat dan hikmah untuk kita semua. Ketika kita meninggalkan akar kokoh yang telah ditinggalkan oleh salaf-salaf kita, yang telah ditinggalkan oleh para habaib dan kiai kita di masa lalu, jangan salahkan kalau kemudian hidup kita akan penuh musibah. Dan Al-Fakir hanya ingin menyampaikan beberapa fakta-fakta sejarah yang mana kita melihat orang tua kita, kiai-kiai kita, baik habaibnya ataupun para kiainya, selalu berjalan berdampingan, saling istifadah, saling mencintai satu sama lain. Ada sebuah kitab namanya Majazifut Tafani fi Manaqib Syekh Khalil Al-Bankallani. Di dalam kitab manaqib beliau halaman 31 sampai 35, di sana diceritakan betapa Syekhona Khalil Al-Bankallani punya guru-guru yang sangat erat, dan katsirun minhum adalah al-yamaniyun, dan di antara mereka adalah ahlu baitin Nabi dari Sadatil Alawiyin. Beliau berguru kepada Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau berguru kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Ahdal dan beberapa Alawiyin yang lainnya. Di antara yang juga berjalan berdampingan yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam sebuah kitab berjudul Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Muwahhidul Muslimin Al-Indonesiyin, ketika musannif yang merupakan cucu dari Hadratus Syekh, dan ini diterbitkan resmi oleh Pustaka Tebu Ireng, pondok yang ditaksis oleh Hadratus Syekh. Di sana disebutkan guru-gurunya Hadratus Syekh yang sangat banyak itu, minhum salah satu ashkhasin assaru fi araihil ilmiyah. Di antara guru-gurunya Hadratus Syekh ada 3 orang yang sangat berpengaruh kepada pola pikirnya Hadratus Syekh. 3 orang itu adalah Al-Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf yang merupakan sahib Tarsihul Mustafidin. Yang kedua adalah Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Habsyi, kakak dari Sahibil Maulid. Yang ketiga adalah Syekh Mahfud At-Tirmizi, yang mana Syekh Mahfud At-Tirmizi juga berguru Sahihul Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Hasyiyah At-Tirmizi. Syekh Mahfud At-Tirmizi mengambil sanad Al-Bukhari kepada Habib Husin bin Muhammad Al-Habsyi. Di antara yang paling populer juga Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, yang semua dari kita menikmati karyanya, Kanzun Najah was Surur. Beliau memiliki banyak muallafat, di antaranya Mauhibul Mubtiul Munshi fi Ma'asiril Habib Husin bin Muhammad Al-Habsyi. Maka kalau kita melihat sejarah, wahai hadirin, para orang tua kita berjalan bergandengan tangan bersama-sama menuntun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mimbar yang mulia ini Al-Fakir berpesan, wahai Nahdliyin, wahai para muridnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, siapa yang akan Anda ikuti? Pendiri muassis Jam'iyah yang mulia ini, yang sudah jelas karya dan barokahnya, atau orang-orang akhir zaman yang tidak jelas nasib dan karya-karyanya? Maka kita berharap kepada Allah, majelis-majelis semacam ini akan membuat kita semakin erat bertamasuk dengan salaf, semakin bertamasuk dengan orang-orang soleh, baik para habaib dan kiainya. Fa insyaallah, sebagaimana mereka berjalan bergandengan tangan membawa kerukunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah majelis-majelis semacam ini akan menjadikan kita kembali kepada thariqatus salaf. Semoga yang sedikit dan tidak jelas ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terakhir, Al-Fakir mengingatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna min abarril birri an yasilar rajulu
ahla wuddi abih. Termasuk bakti seorang anak, seorang murid yang paling utama adalah ketika seorang santri, ketika seorang anak melanjutkan kebaikan-kebaikan dan apa yang dicintai oleh para guru-gurunya. Maka kalau kita mengaku muridnya Syekhona Khalil Al-Bankalani, maka kalau kita mengaku muridnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sungguh tidak ada yang lebih membanggakan, membahagiakan untuk mereka kecuali kita mengikuti thariqatul ilm, thariqatul adab yang telah mereka tinggalkan untuk kita, diantaranya dengan tetap hormat, mengambil faedah dan juga tetap mentakzim keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sadatul Alawiyin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi Al-Banjari.